Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan integral. Yang pertama adalah yang momen, kemudian kedua adalah pusat massa, ketiga adalah peluang, dan yang terakhir adalah variabel acak. Nah, di sini nanti untuk momen dan pusat massa itu terdiri jadi 3 bagian. Yang pertama adalah dia distribusi massa atau pusat massanya untuk sepanjang garis. Yang kedua adalah untuk suatu bidang, dan yang ketiga adalah wilayah lamina atau planar homogen. Kita akan masuk ke momen dan pusat massa, di mana nanti kalau misalkan ada suatu garis ya seperti ini, di mana nanti kita buat 0, ini adalah titik tumpunya, dan ini ada suatu titik yaitu X1 dan X2, di mana nanti di X1 itu ada beban sebesar M1 dan titik X2 itu adalah bebannya sebesar M2. Nah, di sini dia seperti mainan dijungkit-jungkit. Nah, bagaimana keseimbangannya? Nah, keseimbangan di sini dia akan seimbang jika X1 dikalikan M1 ditambah X2 dikalikan M2 itu akan sama dengan 0. Maka dia akan seimbang. Nah, oleh karena itu, hasil kali massa partikel M ya, dan jaraknya terarah dari suatu titik lengan dengan pengungkitnya X. Jadi ada suatu berat massa M dengan panjang lengannya itu adalah X. Itu disebut momen partikel terhadap titik tersebut. Nah, situasi yang baru saja dijelaskan dapat digeneralisir. Momen total M besar sehubungan dengan yang asal itu merupakan sebuah sistem berukuran N massa, yaitu M1 sampai dengan Mn, terletak di titik X1 sampai dengan Xn. Jadi kalau ini tadi kan untuk yang dua titik ya, yaitu X1 dan X2, berarti ini adalah N titik ya. Nanti ada M1 sampai dengan Mn, dan X-nya ada X1 sampai dengan Xn. Itu sepanjang sumbu X adalah jumlah momen individu, yaitu momen individu berarti yang ini tadi itu adalah momen individu, di mana nanti hasil momennya harus sama dengan 0. Berarti perkalian dari X kali M itu nanti dijumlahkan untuk 1 sampai dengan N, berarti jumlahan I sama dengan 1 sampai N, XI kalikan dengan MI. Nah, dia akan seimbang kalau M besarnya itu akan sama dengan 0. Nah, ini adalah gambarnya ya, dimana ini adalah titik tumpunya. Kemudian misalkan 0 ada di sebelah sini, jadi 0 itu tidak selalu harus titik seimbangnya, karena titik seimbangnya itu adalah yang di titik tumpuan tadi ya. Nanti titik tumpuan ini ada di mana, berarti kita perlu menghitung sampai dengan M sama dengan 0. Oke. Nah, titik X bar itu disebut dengan pusat massa, adalah titik keseimbangan atau momen total terhadap titik awal dibagi dengan massa total yang dihitung dengan nih ya. Jadi M besar dibagi dengan M kecil, dimana M besar itu adalah ini tadi, dia adalah momen partikelnya ya, momen totalnya M besar, sedangkan M kecil itu adalah jumlah beratnya ya. Kemudian contohnya di sini misalkan ada massa yaitu 4267 kilo, dan masing-masing terletak pada titik 0, 1, 2, dan 4 di sepanjang sumbu X. Berarti nanti pusat massanya adalah kita menghitung menggunakan rumus yang ini, karena dia ada di X-nya cuma 1, yaitu ini aja ya, 0, 1, 2, dan 4. Berarti kita tinggal hitung aja, 4 dikalikan 0, kemudian ditambah 2 dikalikan 1, ditambah 6 dikalikan 2, ditambah 7 kalikan 4, itu adalah M-nya, M besar. Sedangkan M kecil adalah totalan massanya, berarti yang ini ya, 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7, hasilnya adalah 2,21. Itu adalah pusat massanya. Oke. Oke. Nah, sekarang untuk momen
dan pusat massa pada sepanjang garis. Nah, pertimbangkan sekarang ada segmen lurus atau kawat tipis dengan kepadatan yang bervariasi, di mana nanti berarti kalau kepadatannya bervariasi, berarti nanti massa pada titik tersebut akan berbeda-beda. Nah, yang ingin kita temukan adalah titik keseimbangannya dan bisa dihitung menggunakan rumus ini ya, dimana sama dengan sebelumnya, tetapi nanti M besarnya itu merupakan integral dari A sampai B X dikalikan Fx dx, sedangkan masanya ya, total masanya itu adalah integral A sampai B Fx dx, dimana karena nanti ini adalah kepadatannya yang bervariasi atau masanya yang bervariasi. Nah, berarti kita lihat variasinya itu adalah fungsi Fx ya, dimana dia adalah fungsi kepadatan dx, atau dia adalah fungsi masanya yang ada pada titik x. Contohnya adalah kerapatan Fx kawat pada titik x cm dari salah satu ujung diberikan oleh Fx sama dengan 3x² gram per cm. Nah, temukan pusat massa potongan di antaranya, yaitu X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10. Nah, dari sini berarti kita harus menggambarnya juga ya. Jadi untuk menghitungnya secara perhitungan biasa, kita langsung dapat melakukan aja untuk M besarnya, yaitu integral 0 sampai 10 X dikalikan dengan Fx. Fx-nya adalah X ini ya, X 3x kuadrat. Nah, dari sini kita tahu nanti ini hasilnya adalah 3x pangkat 3x pangkat 3. Maka karena itu hasil integralnya adalah 3/4 x pangkat 4, kemudian nanti dimasukkan 10 dan juga 0, hasilnya adalah 7500. Sedangkan M kecilnya adalah integral 0 sampai 10 Fx dx. Karena Fx-nya adalah 3x kuadrat, berarti nanti hasil integralnya adalah 3/3 x pangkat 3. Oleh karena itu hasilnya cuma x pangkat 3 saja. Kemudian dimasukkan 10, x-nya nanti dikurangi dengan x yang dimasukkan sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 1000. Sehingga x bar atau pusat massanya adalah 7500 bagi 1000, yaitu 7,5 cm. Itu adalah pusatnya. Kemudian distribusi massa di suatu bidang. Nah, anggap saja suatu bidang ini adalah seperti ini adalah ada suatu bidang ya, seperti ini. Atau anggap aja di meja, seperti itu ya. Ini adalah meja, di mana nanti ada N massa atau ada N benda dengan ukurannya adalah atau dengan beratnya adalah M1 sampai dengan Mn, dan titiknya dia nanti misalkan di meja itu ada piring, ada gelas, ada apa seperti itu. Nah, titiknya adalah X1, Y1 itu untuk benda pertama sampai dengan Xn, Yn untuk benda kedua. Nah, nanti di bidang koordinat ya, di bidang koordinat seperti ini. Jadi mejanya itu nanti diukur ya, ada koordinatnya, dimana nanti si piring tadi ditaruh di X1, Y1, si gelasnya ditaruh di Xn sama dengan Yn. Berarti kita bisa menghitung titik massa dari meja itu X bar ya untuk X-nya dan Y bar untuk yang Y-nya. Karena dia adalah bidang koordinat, berarti nanti hasil keseimbangan atau pusat massanya adalah X bar, Y bar. Dimana untuk menghitung dari X bar itu adalah ini momen total ya, momen total yang terkait dengan sumbu Y dibagi dengan total massanya ya. Untuk MY itu adalah sigma jumlahan dari XI MI, sedangkan M kecil itu adalah jumlahan dari sigma MI. Nah, di sini kita perlu tahu kalau misalkan ini adalah dicari X, maka ininya harus jumlahan dari XI MI. Sedangkan kalau ini adalah Y, ya, ini juga YI MI. Tapi di sini dia karena semua total momennya yang ada di Y itu adalah jumlahan dari X ya, masih ingat. Ini adalah prinsip dasarnya. Sedangkan kalau momennya terhadap sumbu X, berarti nanti sigma-nya itu adalah terhadap YI MI. Seperti itu. Maka ini adalah contohnya
ada 5 partikel bermassa 1, 4, 2, 3, dan 2. Dia masing-masing terletak pada titik 6, minus 1, 2,3, minus 4,2, minus 7,4, 2, minus 2. Nah, berarti di sini kita tinggal hitung aja ya. Seperti dengan rumus sebelumnya, kalau X bar adalah jumlahan XI, MI. Berarti ini adalah X1 dikalikan 1 ya, 6 kali 1, kemudian ditambah 2 kali 4, kemudian minus 4 dikalikan 2, ditambah minus 7 dikalikan 3, kemudian 2 dikalikan 2, di total yaitu minus 11. Kemudian totalan masanya ini semuanya adalah 12. Jadi untuk X barnya adalah minus 11 per 12. Sedangkan untuk Y barnya itu sama, yaitu dari minus 1 dikalikan 1, 3 dikalikan 4, kemudian 2 dikalikan 2, 4 dikalikan 3, dijumlah minus 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah 23 per 12. Nah, maka kita bisa menemukan pusat masanya atau titik beratnya adalah minus 11 per 12,23 per 12. Ini adalah titik berat atau pusat massa dari suatu bidang. Kita lanjut ke wilayah lamina atau planar homogen. Nah, untuk wilayahnya ya, untuk pusat massa lamina homogen itu bisa dihitung dengan seperti ini. Jadi di sini maksudnya lamina atau planar homogen itu adalah ada dua fungsi, yaitu fx dan gx. Untuk menentukan fx dan gx hampir sama dengan punyanya yang luasan suatu benda ya, yang ada di penerapan integral yang pertama. Nah, di situ adalah nanti yang fx itu adalah yang di atas dan yang bawah itu adalah yang gx ya. Sama dengan tadi, untuk X barnya adalah berarti integral A sampai B X kali fx min gx. Sedangkan M kecilnya ya, ini adalah MY, M besar Y. Kemudian ini adalah M kecil, M kecilnya adalah integral A sampai B fx min gx dx. Sedangkan Y barnya adalah setengah kali integral A sampai B fx dikuadratkan dikurangi gx dikuadratkan. Baru dx ya, karena ini tidak ada perkalian dari sebelumnya kan ada perkalian dari ini YIMI ya, tapi di sini tidak ada karena ini nanti dia hasilnya adalah suatu kuadratan dan bawahnya tetap sama. Jadi ini adalah rumus untuk M besar X dan yang di bawah itu adalah M kecil. Kita langsung ke contoh. Temukan pusat massa dari wilayah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Nah, dari sini ya, kita bisa sebelum kita kan nggak tahu nih mana fx dx-nya, berarti kita harus menggambarkan terlebih dahulu. Nah, dari gambarnya, kalau sudah saya gambarkan hasilnya seperti ini, berarti nanti yang sebagai fx itu adalah yang akar X ya. Sebagai gx itu adalah yang ini ya, Y sama dengan X pangkat 3. Berarti oleh karena itu di sini adalah fx ya, fx kurangi gx. Nah, sudah jelas ini akar X dikurangi X pangkat 3 ya. Begitu pula dengan ini, jangan lupa ini juga kuadratkan terlebih dahulu baru nanti dikurangkan. Nah, untuk 0 sampai 1 gimana caranya supaya mendapatkan 0 sampai 1? Itu berarti nanti kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Untuk yang X pangkat 3 itu harus sama dengan akar X seperti ini ya. Oleh karena itu kalau misalkan di sini dikuadratkan ya, sama-sama dikuadratkan, berarti kan nanti X pangkat 6 sama dengan X ya. Kemudian kita pindah ruas, X pangkat 6 ya, minus X sama dengan 0. Kemudian berarti di sini bisa saja X kurung buka, ini X pangkat 5 ya, minus 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat X sama dengan 0
atau X pangkat 5 ya, minus 1 sama dengan 0, berarti kan di sini kita tahu X pangkat 5 sama dengan 1 ya kan, berarti X nya akan sama dengan 1 ya. Nah, oleh karena itu batas integralnya adalah 0 sampai 1. Baru kita selesaikan, hasilnya nanti di sini X barnya adalah 12/15, dan untuk Y barnya jangan lupa ini dikuadratkan terlebih dahulu, berarti ini adalah X saja, kemudian dikurangi dengan X pangkat 6 ya. Setelah itu diintegralkan, hasilnya X kuadrat per 2 minus X pangkat 7/7, dimasukkan angka 1 dulu, kemudian dikurangi X nya dimasukkan 0, hasilnya adalah 3/7. Berarti di sini pusat masanya dari wilayah tersebut yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X, yaitu 12/25,3/7 seperti itu. Kita masuk ke peluang dan variabel acak. Kita tahu bahwa nanti di statistik itu berkaitan erat dengan yang namanya peluang dan variabel acak. Berarti ini adalah pertama kali kita akan mengenal apa sih itu acak ya. Dan nanti ada beberapa banyak istilah yang baru yang kita harus pelajari. Nah, kita tahu nanti di sini ya, hasil suatu percobaan itu disebut acak jika hasilnya bervariasi dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Tetapi dalam jangka panjang, yaitu setelah banyak pengulangan, akan memiliki distribusi yang teratur ya. Nah, jika A adalah sebuah peristiwa, yaitu satu-satunya hasilnya mungkin, dia maka akan menyatakan probabilitas A ya. Jika A adalah suatu peristiwa, berarti nanti probabilitasnya ditulis dengan P kurung buka A ya. Itu harus mengikuti beberapa persyaratan 3 ini. Yang pertama adalah nanti peluang atau probabilitas dari A atau probabilitas terjadinya kejadian A itu adalah antara 0 sampai 1 untuk setiap kejadian A. Nah, jika S itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil, itu S itu disebut ruang sampel, maka peluang dari S itu adalah 1 ya. Dan jika A dan B tidak memiliki irisan, artinya tidak memiliki kesamaan hasilnya, berarti peluang A atau B itu sama dengan PA plus PB. Nah, dari sini kita bisa tahu ini adalah syarat mutlak yang ada di peluang. Jadi, apakah peluang itu bisa 1,5 seperti itu? Tidak bisa, ya. Peluang maksimal adalah 1. Dan minimal adalah 0. Tidak ada peluang yang namanya minus setengah, tidak ada ya. Yang ada adalah 0. Berarti kalau misalkan nanti hasil peluangnya adalah 0, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. Sedangkan kalau peluangnya adalah 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi seperti itu. Kemudian jika A komplement itu dilambangkan sebagai pelengkap dari A atau komplement ya, selain dari A itu juga komplement, himpunan semua hasil dalam ruang sampel S yang tidak ada dalam peristiwa A itu peluang A komplement sama dengan 1 minus peluang A. Jadi misalkan nanti di sini kita harus tahu dulu apa itu A-nya, kejadiannya itu apa ya. Nanti di sini berbeda antara kejadian, peluang, dan juga nanti X-nya ya. Kemudian jika A1 sampai dengan AN itu tidak berhubungan sama dengan sebelumnya. Kalau ini kan ada A sama B, dimana nanti ini cuma ada 2 kejadian. Kalau ini ada sampai N kejadian dan dia tidak berhubungan atau independen ya, tidak ada irisan, berarti nanti peluang A1 atau A2 atau sampai dengan AN itu sama dengan peluang A1 plus A2 sampai dengan plus AN, peluang AN. Aturan yang menetapkan nilai numerik ke hasil eksperimen disebut variabel acak. Jadi di sini misalkan kalau kita adalah mengambil suatu dadu ya, 2 dadu
2 koin aja biar lebih enak. 2 koin, dimana A itu menggambarkan kejadian, ya, kejadian munculnya angka ya. Berarti A itu adalah seperti ini, ya kan? Berarti nanti 2 koin berarti ada angka dan gambar ya, karena dia adalah koin. Kemudian nanti aturan yang menetapkan nilai numerika hasil eksperimen itu merupakan variabel acak X ya. Variabel acak kita simbolkan dengan X. Misalkan X ini adalah A itu angka, kemudian G itu adalah gambar ya kan, gambar. Kemudian nanti di sini misalkan A itu adalah banyaknya muncul angka ya, kita buat A. Berarti kalau ada 2 koin ya, ada 2 koin berarti kan nanti hasilnya adalah ada AA ya, ada AG. Ini koin 1, ini koin 2 ya, ini AG, kemudian ini adalah GA, kemudian yang terakhir adalah GG. Berarti nanti di sini ya, X-nya itu adalah munculnya banyaknya angka yang keluar. Ya, angka ya. Berarti di sini adalah 2, kemudian ini adalah 1, ini adalah 1, ini adalah 0. Berarti nilai dari X itu adalah seperti ini, 0, 1, 2. Seperti ini, tidak perlu dilakukan pengulangan satu-satu, dan ini tidak urut tidak masalah, yang pasti ada 0, 1, dan 2. Kemudian distribusi probabilitas X, yaitu daftar semua kemungkinan nilai X bersama dengan probabilitas yang sesuai. Nah, berarti kan di sini kita tahu jika peluangnya ya, peluang X sama dengan 0, itu kan berarti di sini cuma 1 aja terjadinya. Berarti ia adalah 1 per, ada berapa kejadian? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian jika X-nya 1 berarti ada 2. Berarti 2 per 4. Atau setengah. Kemudian ketika X-nya 2 berarti nanti di sini adalah 1 per 4. Seperti ini. Ini adalah probabilitasnya, bukan distribusi. Nah, nanti distribusinya itu adalah dia sudah ada rumusnya. Jadi istilahnya dia bisa dirumuskan seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini selain kita sudah tahu apa itu namanya acak, apa itu namanya ruang sampel, apa itu namanya peluang, ya kan, ini peluang ya. Kemudian kita sudah tahu namanya variabel acak dan juga distribusi. Jadi distribusi probabilitas itu adalah suatu fungsi nanti yang sudah menggambarkan peluang dari suatu kejadian ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui yang namanya nilai harapan ya. Jika X itu adalah variabel random dengan probabilitas yang seperti ini, tadi sudah kita tulis di mana X-nya adalah 1, 2, ini 1, 2, 0, 1, 2, dan peluangnya adalah 1/4, setengah, dan 1/4. Berarti seperti ini, nanti bisa ditabelkan seperti ini. Maka nanti nilai harapan dari X atau ekspektasi X ya, tulisannya seperti ini, dia juga adalah rata-rata dari X, atau bisa kita lambangkan dengan mu ya. Dia adalah X1 kali P1 ditambah X2 kali P2 seterusnya sampai dengan Xn kalikan dengan Pn. Berarti dari yang contoh sebelumnya kita bisa hitung nilai ekspektasinya, 0 kalikan 1/4 yaitu 0 ya kan. Kemudian 1 dikalikan setengah berarti setengah ya. Kemudian 2 dikalikan 1/4 berarti setengah. Baru kita total. Berarti nilai ekspektasi X adalah 1. Seperti ini ya kan. Nah, dari sini nah, berarti kita tahu nanti jumlahan dari PI itu harus 1 untuk semuanya. Nah, dari sini S-nya di sini adalah ya, berarti S itu adalah
bisa kita tulis S adalah AA. Seperti ini ya, harus tahu AG, kemudian GA, dan GG. Seperti ini. Kemudian nanti peluangnya kita bisa hitung ya, jumlahan PI itu harus sama dengan 1. Itu terlihat dari contoh yang ini. 1/4 ditambah 2/4 tambah 1/4. Ini jumlahannya adalah 1. Ya. Nah, jumlahannya sudah sama dengan 1 dan itu wajib. Jadi jumlah semua peluang ruang sampelnya itu harus sama dengan 1. Nah, rumus ekspektasi X itu akan sama dengan rumus untuk pusat massa dari sekumpulan partikel berhingga yang massanya adalah P1 sampai dengan Pn dan terletak pada posisi X1 sampai dengan Xn ya. Dimana nanti kalau M besarnya itu adalah Xi kali dengan Pi dan M kecilnya adalah jumlahan Pi ya kan. Jumlahan Pi itu harus sama dengan 1, berarti di sini hasilnya akan 1. Berarti nanti X bar itu hasilnya adalah jumlahan Xi kalikan Pi. Nah, ini akan sama dengan ekspektasi X ya, yang seperti rumus ini. Nah, ini buktinya bahwa nilai ekspektasi X itu dia sama dengan sekumpulan partikel berhingga dengan massanya itu adalah peluang dan posisinya itu adalah X-nya. Contoh bagian plastik itu dibuat 20 bagian sekaligus dengan menginjeksikan plastik ke dalam cetakan. Nah, ke-20 bagian tersebut diperiksa apakah ada cacat yang void atau bergelembung di bagian dalamnya ataupun ada retakan. Nah, misalkan distribusi probabilitas untuk jumlah bagian rusak dari 20 itu diberikan pada tabel di bawah ini. Jadi istilahnya nanti di sini ada 20 bagian plastikan ya. Nanti ada bagian plastik 1, 2, 3 sampai dengan 20. Seperti ini ya. Nah, ternyata di bagian plastik 1 itu ada bagian gelembungnya itu adalah 2. Kemudian di nomor 2 itu tidak ada gelembungnya. Bagian 3 itu ada gelembungnya 3. Berarti nanti di 20 itu misalkan ada gelembungnya adalah 1 aja ya, yang belum ya. Seperti ini, 1. Nah, otomatis nanti dari sini yang ini itu adalah angka di sininya ada 0 ya, tidak ada voidnya, ada 1, ada 2, voidnya ada 3, enggak ada yang lebih dari 3. Setelah itu saya hitung peluangnya. Oh, ternyata yang enggak ada voidnya itu adalah 90, berarti kira 0,9 ya, 0,9. Berarti kalau misalkan ada 20 bagian yang rusak berarti kan 0,9 atau 9/10 ya kan, dikalikan dengan 20 berarti sekitar 18. Berarti di sini ada 18 yang bagian plastik yang dia tidak ada cacatnya. Kemudian ini berarti ada berapa itu ya, silakan dihitung sendirilah ini berapa nanti totalnya di sini adalah 20 ya, pokoknya ada 20 seperti ini. Maka nanti probabilitas bahwa kumpulan 20 bagian mengandung setidaknya 1 bagian yang rusak itu berapa, dan jumlah yang diharapkan dari bagian yang rusak per batch 20 itu berapa. Ini adalah ekspektasi X-nya ya. Nah, kita hitung yang nomor 1, yang A dulu. Nah, A itu sebenarnya adalah kita akan menghitung setidaknya 1 bagian rusak. Berarti kan lebih besar sama dengan 1. Peluang lebih besar sama dengan 1, kita tahu ada 0, 1, 2, 3. Berarti kan nanti peluangnya X-nya sama dengan 1 ya. Yang lebih besar itu kan berarti ini. Nah, makanya di sini peluangnya sama dengan 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan, ini 0,06, 0,03 ditambah 0,01. Hasilnya adalah 0,1
kosong ya. Atau peluang dari lebih besar sama dengan 1 itu bisa dihitung dari, karena kita menghitung semuanya ini menjumlahkan ketiga angka itu lebih banyak taksnya kan ya. Lebih baik 1 dikurangi ini. Jadi bisa aja kita menggunakan ini aja. 1 dikurangi peluang sama dengan X sama dengan 0. Berarti 1 dikurangi 0,9 hasilnya sama-sama 0,1. Kemudian jumlah yang diharapkan dari bagian yang rusak per batchnya adalah 0 dikalikan 0,9, 1 dikalikan 0,06, ditambah 2 dikalikan 0,03, ditambah 3 dikalikan 0,01. Hasilnya adalah 0,15. Ini adalah nilai dari harapan yang diharapkan, ini kan bagian yang rusak per batch-nya. Kemudian jika kumpulan suatu nilai itu yang memungkinkan dari variabel acak X terbatas, misalkan ada X1 sampai dengan Xn atau tak terbatas, tetapi dapat dimasukkan ke dalam daftar seperti X1 sama dengan Xn, maka variabel acak X itu dikatakan diskrit. Ya, jadi maksudnya adalah di sini itu ketika bisa diangkakan 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan kita tahu bahwa cuma ada 5 ya, dan ini bisa ditulis atau tidak terbatas, misalkan 1, 2 sampai 100 seperti ini. Berarti kan kita tahu ada 100 kan ya, maka itu dianggap diskrit. Walaupun sebenarnya itu ada 1,5, 2,5 seperti ini sampai dengan 100,5. Berarti kan ini tetap aja bahwa dia itu termasuk diskrit. Karena apa? Bisa kita tuliskan, yaitu kelipatan 1 dimulai dari 1,5 sampai dengan 10,5 ya. Nah, jika variabel acak X itu dapat diambil dari nilai apapun dalam interval bilangan real, maka kita katakan bahwa X adalah variabel acak kontinu. Berarti kalau misalkan diskrit ya, kita ambil sama-sama 1 sampai 100 ya. 1 sama 100 itu diskrit ya. Kalau diskrit itu adalah angka yang bulat. Seperti itu. Bulat dalam artian bisa aja bulatnya itu 2 atau 3 atau 4 seperti ini, atau 7 atau 90 seperti ini ya. Kalau di sini berarti dia bulat juga bisa, yaitu 90,5 kayak gini. Boleh nggak ini 9,1? Nggak boleh, karena ini adalah kelipatan 1 tapi dimulainya dari 1,5 ya. Sedangkan kalau kontinu itu 1 sampai 100, mohon maaf untuk penulisannya itu harusnya seperti ini. Ini adalah selang interval ya. Kalau kurungnya kayak gini berarti dia tidak pakai 1, tapi kalau kurungnya ada seperti ini namanya adalah kurung siku. Berarti 1 sampai 100 seperti ini. Berarti dia adalah menggunakan 1 itu ikut ya. Berarti kalau di sini angka berapapun bisa kita tulis, nanti angkanya itu adalah 1,1, 1,2 atau mungkin 5,3, atau mungkin kita juga bisa menuliskannya nanti satu angkanya itu adalah 7,00001 seperti itu. Nggak masalah, pokoknya dia harus masuk dalam suatu interval ya. Kemudian jika ya probability density function atau PDF atau fungsi kerapatan probabilitas untuk variabel acak X yang mengambil nilai dalam interval A sampai B, ini ada kelihatan kurungnya adalah kurung siku, berarti nanti angka A dan B itu masuk ke dalam interval ya. Adalah fungsi yang memenuhi nanti fx ya, PDF ini adalah fx, yaitu dia harus lebih besar daripada 0. Integral fx dx di mana batasannya dari A sampai B itu akan 1. Ini adalah sama dengan teori peluangnya ya. Teori peluang jumlahan dari semua peluangnya harus 1. Kemudian peluang A sampai B, di mana A kecil sampai B kecil itu ada di dalam A besar sampai B besar ya. Itu akan sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, nilai harapannya itu adalah integral A sampai B. Jadi batas yang utamanya itu tadi X dikalikan fx di integral terhadap X.
kita masuk ke contoh dari continue random variable. Nah, jika variabel acak continue memiliki PDF yang seperti ini, yaitu 1/10 jika x-nya antara 0 sampai 10 dan fx-nya akan sama dengan 0 untuk yang lainnya. Berarti kita bisa menghitung peluang x-nya dari 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9 berarti dia masuk di sini. Angka 1 sampai 9 berarti nanti fx yang digunakan adalah 1/10 ya. Integral 1 sampai 9 fx dx, fx-nya adalah 1/10. Baru diintegralkan, ini adalah 1/10 x dimasukkan 9 dan nanti dikurangi dengan x-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 4/5. Bagaimana dengan x yang lebih besar daripada 4? X yang lebih besar daripada 4 itu juga berarti kan otherwise lebihnya 0. Berarti nanti bisa aja 0 sampai 4. 4 kan masih masuk sini. 4 selebihnya. Berarti di sini 4 sampai 10. Itu masih masuk ke yang 1/10. Berarti integral 4 sampai 10 1/10 dx. Berarti nanti dimasukkan x-nya adalah 10 dan x-nya adalah 4. Hasilnya adalah 3/5. Sedangkan ekspektasi X itu untuk semuanya. Berarti 0 sampai 10. Karena otherwise itu yang selainnya tetap 0. Berarti kita lihat yang enggak, yang ada angkanya aja. Berarti integral 0 sampai 10 X kali fx yaitu 1/10 dx. Berarti integralnya adalah x kuadrat per 20. Kita masukkan x-nya 10. Nanti baru kita kurangi dengan x-nya adalah 0. Berarti hasilnya nanti adalah 5. Ini adalah penerapan integral untuk peluang dan juga variabel acak. Kemudian fungsi yang terkait erat dengan PDF adalah Cumulative Distribution Function atau CDF. Nah, kalau PDF itu dia adalah fungsi yang densitas biasanya, tapi kalau yang kumulatif itu adalah jumlahan. Ya, dimana F besar yaitu untuk kumulatif ya, kumulatif distribution function itu merupakan peluang dari X kurang dari X kecil. Nah, teoremaannya adalah misalkan X menjadi variabel acak kontinu yang mengambil nilai dalam interval A, B dan memiliki PDF F kecil X dan CDF-nya F besar X, berarti nanti kita tahu bahwa turunan dari CDF itu adalah PDF ya. Atau bahasanya yang paling gampang adalah nanti jika PDF-nya diintegral itu adalah CDF. Kemudian kumulatif ketika batas bawahnya ya, ketika batas bawah itu akan 0 dan kumulatif di akhir itu adalah 1, dimana kita tahu nanti suatu peluang kan di awal yang paling kecil itu adalah 0 dan yang paling besar itu adalah 1. Oleh karena itu di sini kumulatif yang paling batas bawah itu 0 dan batas atas adalah 1. Kemudian peluang A sampai B, di mana A itu adalah angka di dalam A besar sampai B besar, itu bisa kita hitung dengan F atau kumulatif dari B dikurangi kumulatif dari yang A kecil. Itu. Ini adalah contohnya, misalkan dalam teori probabilitas itu variabel acak seringkali seumur hidup dari beberapa item. Jadi variabel acak itu adalah umur hidup dari suatu item. Misalkan dia adalah baterai komputer laptop. Nah, PDF itu dapat digunakan untuk menemukan probabilitas dan harapan tentang masa hidupnya. Misalkan masa pakai baterai dalam jam adalah variabel acak kontinu X yang memiliki PDF-nya seperti ini. Kita tahu bahwa PDF berarti di sini adalah F kecil, ya. Kemudian kita akan menghitung verifikasi bahwa ini adalah PDF yang valid dan buat sketsa grafiknya. Yang kedua, temukan probabilitas bahwa baterai bertahan setidaknya 3 jam. Yang C itu temukan nilai yang diharapkan untuk seumur hidup. D-nya adalah temukan dan buat sketsa grafik CDF-nya. Oke, kita akan mulai yang pertama, yaitu verifikasi bahwa PDF-nya valid. Nah, suatu PDF valid itu berarti nanti jumlahannya, karena kalau di skill itu jumlahan, kalau continue itu adalah integral dari batasnya akan sama dengan 1. Nah,
ini adalah fx-nya, yaitu PDF-nya, dan batasnya adalah 0 sampai dengan 5. Oleh karena itu, integral 0 sampai 5 ini adalah PDF-nya diintegral terhadap dx ya. Kemudian ini konstanta dikeluarkan dari integral ini, kemudian ini diintegralkan, hasilnya adalah ini. Dan nanti ketika x-nya dimasukkan 5 dan 0 baru dikalikan dengan 12/625, hasilnya akan sama dengan 1. Nah, gambarnya seperti ini ya. Dan ini pasti selain jumlahannya sama dengan 1, fx itu harus non-negatif. Nah, non-negatif itu dilihat dari mana? Ini y itu adalah fx ya. Ini adalah fx. Dan ini adalah x. Dari sini kelihatan bahwa nilainya semuanya adalah sini. Berarti di atas semuanya. Kalau di atas berarti dia menunjukkan bahwa fx-nya adalah non-negatif. Kemudian temukan probabilitas bahwa baterai bertahan setidaknya 3 jam. Berarti dia x lebih besar daripada 3. Karena tadi 0 sampai 5 berarti 3 sampai 5. Seperti itu. Jadi 5-nya ditemukan dari situ, 3-nya itu adalah yang sudah kita tetapkan pada pertanyaan. Oke, dimasukkan dan hasilnya adalah 0,5248. Jadi baterai itu bertahan setidaknya 3 jam. Untuk baterai laptop adalah probabilitasnya 52%. Seperti itu. Kemudian C adalah temukan nilai yang diharapkan seumur hidup. Berarti dia akan menghitung nilai ekspektasinya. Rumus dari ekspektasi adalah integral 0 sampai 5, itu adalah yang merupakan ini ya, batasannya 0 sampai 5. Kemudian ini x dikalikan dengan fx-nya. Ini bisa kita keluarkan dari integral karena dia konstanta, baru kita kalikan x dengan x kuadrat. Dan kita kalikan dengan 5 minus x. Hasilnya adalah ini, 5 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4. Diintegralkan hasilnya ini, baru nanti dimasukkan 5 dan 0, hasilnya adalah 3 jam. Berarti paling enggak harapannya kita ya, laptop baterai itu bertahan setidaknya selama 3 jam. Kemudian yang D adalah temukan dan buat sketsa grafik CDF. Oke, kita hitung dulu CDF-nya. F besar X yaitu 0 sampai dengan X. Dan ini adalah Fx-nya. Atau kita ganti X-nya menjadi T. Berarti Ft dt. Seperti ini. Biar kita nggak bingung aja karena nanti memasukkan nilai X-nya. Berarti di sini nanti 16/625-nya keluar dari integral. Kemudian hasil perkalian T kuadrat kali 5 min T itu adalah 5 T kuadrat min T pangkat 3, itu diintegral hasilnya ini. Kemudian kita masukkan T-nya sama dengan X, kemudian nanti dikurang T-nya sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah ini ya. Setelah itu berarti ini itu untuk 0 sampai 5. Jadi persyaratan di sini dia sama dengan punyanya yang sebelumnya atau punyanya yang PDF ya. Cuman di sini dia sudah berupa CDF karena yang kita tulis fungsinya adalah yang CDF. Dan jangan lupa untuk menuliskan 0 untuk X yang lainnya. Baru kita gambarkan, dimana nanti gambarnya ini kelihatan ketika kita masukkan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti gambarnya seperti ini dan dia maksimal ada di 1. Tidak boleh lebih. Seperti itu. Sekian dulu untuk penerapan integral. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.